Solusinya pada saat itu terjadi, saya pernah bahas itu ya, dari awal kita bahas buku ini teman-teman sekalian. Setiap kali Anda malas mengerjakan sebuah ibadah, berarti Anda ibaratnya sedang diserang oleh syaitan. Jadi ini ibadah itu. Maka yang harus Anda lakukan adalah melawan. Misal kita lagi tahu keutamaan sholat malam, tapi ngantuk, mau tidur. Pada tidur sudah cukup. Sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam tidur. Sudah cukup sebenarnya. 2-3 jam aja malam sudah luar biasa, bagus, cukup. Lalu dia mau bangun sholat malam, berat rasanya. Nah di saat itu berarti Anda sedang diserang. Orang kalau sedang diserang, supaya dia aman, dia balik menyerang. Atau paling tidak dia bertahan. Ada orang tidak, pasrah. Dibunuhlah dia sama musuh. Jadi pada saat kita lagi malas mengerjakan sebuah ibadah, berarti kita sedang diserang oleh syaitan. Bagaimana solusinya? Lawan. Di saat itu langsung bangun, wudu, sholat. Apa kata Nabi SAW? Kalau anak Adam tidur, diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Kapan dia bangun, dia berzikir kepada Allah, dilepas 1 ikatan. Kalau dia wudu, terlepas 1 ikatan. Kalau dia sholat, terlepaslah ketiga ikatan di tubuhnya. Dan engkau akan temukan orang itu paling bahagia pada harinya. Yang kelima, air mata kering. Tidak menangis karena takut kepada Allah. Ini subhanallah, ngalir dengan sendirinya ya. Kalau seseorang itu dekatkan diri kepada Allah SWT, itu matanya mudah sekali menangis. Baca Al-Quran, lagi sujud berdoa, merundungi dosanya, mengingat tentang keindahan surga yang sudah pernah dia pelajari. Itu akan meneteskan air mata. Dan kata Nabi SAW, La yarijun nar, ainun bakat min khasyatillah. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka mata yang pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam, tidak ada rasa penyesalan dan menegur diri saat terabaikannya ketaatan seperti sholat atau membaca Al-Quran. Jadi setiap kali ibadahnya kendor, dia biasa saja. Dia tidak perlu memperbaharuinya. Ada orang begitu, tadinya rajin sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sama wajibnya. Ternyata satu waktu dia lemah karena 1-2 hal. Dia bukannya pada saat itu lagi diserang sama syaitan, dia malah melawan, malah dia sholat, enggak. Nah Anda yakin teman-teman sekalian, saya pernah praktikin itu pada saat kita lagi malas buat satu perbuatan, justru kita lawan pada saat itu, kita tetap kerjakan, maka langsung kita menang dengan sendirinya. Syaitan nggak bisa lagi goda. Atau mungkin dia akan datang nanti di waktu lain. Tapi pada saat itu kita berhasil. Saya pernah begitu pas habis sholat wajib duhur. Terus sholat ba'diyahnya saya pikir nanti aja saya kerjakan. Tapi tiba-tiba saya berpikir dengan kepadatan jadwal apa. Mungkin saya akan lupa. Enggak, saya harus sholat sekarang. Kadang-kadang masih ada keinginan untuk menundanya. Tapi kita lawan. Sahabat yang kita sedang melawan godaan syaitan tersebut. Lalu kemudian kita sholat. Apa yang terjadi? Luar biasa setelah itu. Tenang. Merasa ada beban yang terlepaskan yang ada di pundak kita. Karena itu adalah hal yang sudah kita jadwalkan dalam kehidupan kan. Yang ketujuh, tidak ada kerinduan untuk mengunjungi Baitullah di tanah suci. Di Islam ada rasa rindu, berarti orang itu punya keimanan. Ada orang tidak usah bicara masalah rindu. Disuruh pergi saja walaupun cuma sekali haji nggak mau, padahal mampu. Disuruh umrah sekali nggak mau. Nggak penting bagi dia. La haula wa la quwata illa billah. Padahal nikmat luar biasa kita bisa sujud depan Ka'bah. Saya berapa hari ini nonton cuplikan rasa cemburu melihat orang-orang yang depan Ka'bah. Tawaf belum diizinkan. Tetapi sholat iya. Langsung lihat Baitullah. Luar biasa nikmatnya. Orang-orang yang Allah pilih mereka itu. Semoga Allah berikan kita pahala sebagaimana mereka. Atau bahkan lebih dari itu. Dengan niat-niat kita tentunya. Yang kedelapan, terhentinya aktivitas membaca Al-Quran dan ziarah kubur. Jadi kalau sudah lewat 1 hari Anda tidak baca Quran walaupun 1 ayat. Berarti tanda-tanda itu. Dan juga tidak pernah ziarah kubur. Tidak pernah mau ambil pelajaran dari kuburan. Padahal kuburan ada di sekitar rumahnya. Dan saya sudah pernah ingatkan teman-teman, tentu nasihat buat diri saya dulu baru Anda semuanya. Jangan pernah tinggalkan walaupun cuma 10 ayat per hari. 10 ayat saja. Gak usah lebih. Karena kata Nabi SAW, sampai membaca 10 ayat di malam hari Al-Quran, maka dia akan diberikan 1 kintar. Dan 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Juga ziarah kubur, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziarah kubur. Sekarang di Madinah sudah banyak kuburan muslimin. Ziarahilah karena dia mengingatkan akhirat. Yang kesembilan, berlebihan dalam melakukan perkara-perkara mubah dan menganggap enteng hal-hal yang syubhat. Berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam berpakaian. Begitu juga menganggap remeh syubhat. Ya masih syubhat, tidak apa-apalah, kerjakan saja. Seperti itu. Nah, ini bahaya sekali ya. Dosa itu dibagi dua oleh para ulama. Ada dosa syahwat. Dosa yang diikuti dengan syahwat. Zina, bohong dan segala macam. Ini umumnya orang menyadari kesalahannya.
Dan dia lebih mudah untuk meninggalkan kalau diberikan peringatan. Karena dia menyesali. Yang bahaya dosa, yang kedua dosa syubhat. Dia terbawa dengan syubhat. Dia nggak tahu kalau dia sedang salah, dia kira sedang ibadah. Kayak pelaku-pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan. Bahaya sekali. Karena dia anggap dirinya lagi ibadah, padahal sebenarnya itu kesalahan. Ini bahaya sekali. Harus hati-hati. Yang ke-10, mencari masjid yang cepat dalam pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah. Ini tanda-tanda lemahnya iman. Kenapa nggak mau dengar khutbah, nasihat? Kenapa nggak mau ikuti sholat yang panjang? Kata beliau, faktor-faktor yang menjadi penyebab kelemahan ini berbeda antara seseorang dengan lainnya. Dan berbeda pula kadar kekuatan iman antara seseorang dengan yang lainnya. Akan tetapi, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kelemahan iman, yaitu pertama melakukan dosa kecil maupun yang besar. Yang kedua, terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan mengabaikan urusan-urusan ukhrawi. Ini garis besarnya. Sedangkan cara mengobati lemahnya iman sebenarnya mudah bagi mereka yang diberi kemudahan dari Allah dan berada di dalam bingkai kemampuan setiap orang yang menghendaki peningkatan iman untuk mencapai ketenangan jiwa. Dan sesungguhnya hal itu tidak membutuhkan kecuali bermujahadah dalam kurung sungguh-sungguh melatih jiwa. Di samping melakukan faktor-faktor yang mendukung itu antara lain merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan penghayatan atau tadabbur. Ya. Ini poin pertama, ini merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah. Maksudnya coba lihat nikmat-nikmat Allah yang melimpah sama kita. Dan cara untuk kita tahu nikmat Allah melimpah sama kita, lihatlah orang yang di bawah kita. Nah, kalau anda punya gaji 8 juta satu bulan misalnya atau 5 juta, jangan pernah lihat orang yang punya gaji 20 juta, anda tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih punya gaji 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, anda akan bersyukur. Anda tidak akan pernah bersyukur kalau punya rumah ukuran tipe 36, anda lihat orang yang punya tipe 60 atau 80 atau bahkan mungkin ratusan meter atau ribuan meter rumahnya. Tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih punya gubuk, bahkan tidak punya rumah, hidup di bawah naungan dus-dus bekas. Ya. Bahkan mungkin atap rumahnya ada langit, nggak ada apa-apa sama sekali. Baju tinggal di badan, makan nasib-nasiban, tinggal yang dikasih sama orang saja. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan penghayatan atau tadabbur. Ini sudah pernah kita jelaskan caranya, baca terjemahannya, baca tafsirnya. 10 ayat aja per hari. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim berkata, para sahabat Nabi, mereka mengatakan, sungguh kami tidak pernah melewatkan 10 ayat Al-Quran kecuali kami mempelajari cara bacanya dan segala macam tajwidnya. Kemudian kami juga mentadabburinya, merenungi makna-maknanya. Kemudian kami menghafal dan juga mengamalkannya. Yang ketiga, menuntut ilmu agama selalu. Ini yang saya bilang, jangan ada hari tanpa ilmu. Walaupun melalui medsos kayak kita sekarang ya. Yang keempat, mengingat kematian dan takut terhadap akhir yang buruk atau su'ul khatimah. Karena semua akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang kelima, bervariasi dalam melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, bangun malam, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan sudah mentraining kita itu. Semangat juangnya, semangat ibadahnya harus selalu dipertahankan. Yang terakhir, yang keenam, berdoa agar imannya ditambah dan diperbaharui. Ini adalah hal yang harus diperhatikan.